sendiri. Pertanyaan tadi bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 10. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan dan rahmatan alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita pertama mendengarkan arahan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak yang penting CGP melakukan pertemuan seperti ini sehingga mudah-mudahan dari hasil yang akan kita capai nantinya kita ingin dengan program yang ada di SMP hal yang bisa dipetikui di pembelajaran modul, dan saya harapkan ini teman-teman CGP supaya betul-betul kolaborasi ini kemudian diseminasinya kemudian penuntasannya nantinya betul-betul diterapkan di SMP Desa Sendiri. Kita menginginkan sekolah kita ini sesuai dengan misi sekolah kita yang memang berdampak kepada siswa-siswa kita. Insyaallah banyak hal nanti yang kita inovasikan dari ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Diseminasi modul 1.4 budaya positif dari Cak Beran saya nyatakan dibuka dengan baik. Selanjutnya, pertama menyimak pemaparan dari Ibu Ferawati SDSD terkait disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Pada Ibu, terima kasih banyak Ibu Yudi telah memberikan kesempatan kepada saya untuk kesempatan pertama ini. Kita akan membahas tentang budaya positif. Terlihat bahwa hari ini yang akan kita bahas adalah modul 1.4 di modul pendidikan guru penggerak. Yang pertama mungkin kita mulai dulu adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar. Namun sebelum saya lanjut, ketika kita menemukan satu tujuan dari tahapan pembelajaran kita, tentunya tidak serta-merta yang kita mau lihat hanya adalah kemampuan akademik siswa kita, tetapi ada hal lain yang mengikuti hal tersebut. Kalau dikatakan pembelajaran saya berhasil karena 80% siswa saya sudah mampu menjawab semua soal, misalnya seperti itu. Tetapi dalam prosesnya banyak hal yang kurang baik terjadi dalam kelas, seperti yang dikatakan berhasil atau tidak. Bisa dikatakan berhasil atau tidak pembelajaran kita ketika 80% ilmunya dapat, pengetahuannya dapat, tetapi banyak hal yang kurang baik terjadi dalam kelas misalnya. Tapi kalau secara akademiknya semua tuntas. Apakah itu bisa dikatakan berhasil atau tidak? Ini yang kita mau sama-sama pahami bersama, bahwa belajar itu bukan hanya sampai batas di akademiknya siswa kita, tetapi ada hal lain yang tentunya itu jauh lebih penting, jauh lebih mengakar, jauh lebih menjadi yang fundamental, yang akan menjadi dasar kedepannya bagi siswa kita. Bukan berarti bahwa ketika kita pandai itu bukan hal yang penting, tetapi harus sejalan dengan kemampuan intelektual kita dengan emosional. Ada 5 hal, ada 6 hal yang akan kita bahas. Ada 6 hal yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Yang pertama disiplin positif dari kebaikan universal, kemudian kebutuhan dasar manusia, lalu yang ketiga motivasi perilaku manusia, hubungan dan penghargaan, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga distribusi. Dari 6 poin ini, insya Allah saya akan mengambil 2 bagian, yaitu disiplin positif dari kebajikan universal, lalu kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Kita lihat yang pertama,
Coba kita lihat dulu ini. Kita sama-sama simak. Anda adalah A. Selanjutnya Anda mengepalkan salah satu tangan. Coba dilakukan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Ya, sekarang orang bisa punya kita. Jadi kita ini sebentar bersama-sama tugasnya si B atau rekan Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, menghalangi, menggoda, menggelitik, bahkan menawar Anda sesuatu yang Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Ya. Ada hal yang kita mau lihat ketika ada sesuatu di tangan kita yang berharga dan ada orang lain yang berusaha untuk membuka tangan kita dengan berbagai macam cara, kira-kira apa yang kita lakukan? Jadi kita banyak diskusinya saja supaya kita langsung apa sebenarnya inti dari kegiatan ini. Kalau misalnya ada kita pegang, kemudian ada orang lain teman kita mungkin meminta untuk coba buka, apa yang kita lakukan? Silakan berkomentar. Ya, menolak, oke. Yang lain tetap memberikan. Ya, kita kan ini berbeda, kita punya ada yang mau langsung memberi saja, ada yang menolak, ada yang bilang memberi. Masih ada? Tetap menjaga karena itu penting bagi kehidupan saya. Tetap menjawab karena itu penting bagi kepada saya. Oke, sekarang kita lanjut sebelum next. Ya. Coba lagi datang itu, coba lagi datang lagi kenapa Anda membuka kepala tangan Anda? Coba kita jawab ini, kenapa Anda membuka kepala tangan kita? Saya mau lurus atau bukan? Langsung tadi mau memberi. Yes. Saya genggam harapan. Yes. Saya berikan harapan untuk keluarga. Oke. Melanjutkan harapan. Yang menolak, kenapa Anda tidak mau membuka kepala tangan Anda? Ini beberapa tadi. Ya, silakan. Harus dijaga tuh, berharga tidak boleh kasih. Kalau berharga tidak mau dibuka. Pertanyaan berikutnya, siapa sebenarnya yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa? Diri sendiri atau orang lain? Apakah saya atau teman saya? Diri saya. Oke, baik. Ada yang mau mengungkapkan sesuatu tentang ini? Ada yang mau mengungkapkan sesuatu terkait tentang kepala tangan yang di dalamnya sesuatu yang berharga? Kemarin dari studi bahwa ini ada sesuatu yang berharga, jadi tidak mudah kita untuk memberi seperti itu. Oke, next. Ya, jadi yang ada di kepala tangan kita tadi itu bisa saja apa di sesuatu itu yang berharga. Kita lihat, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita mampu membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung isi dari kita masing-masing. Itu yang itulah tujuan dasar kita saat itu. Ini nanti arahnya ke bagaimana kita melihat mulut kita ketika kita menyampaikan sesuatu, apakah dia langsung mau tanggap atau tidak, seperti itu pengakuannya. Jadi intinya adalah yang memegang kendali atas segala sesuatu ya, dan kita sendiri sebenarnya memegang kendali atas kontrol diri kita. Next. Ya, ini menurut Dr. Munir
Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara tentang risiko positif, arahnya adalah bagaimana kita menumbuhkan mungkin kesadaran kepada peserta didik kita untuk bertanggung jawab. Intinya dulu di awal bagaimana bertanggung jawab terhadap diri sendiri, kemudian menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nanti nilai-nilai kebajikan. Jadi murid itu dituntun untuk mengetahui sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu seperti apa. Usia SMP adalah usia yang labil sebenarnya. Mereka belum terlalu paham tentang, tahu sih yang mana baik yang sudah baik, tapi karena labilnya belum bisa menentukan seperti ini harus dilakukan. Kenapa? Karena dia ada pada fase mencoba. Ada hal-hal yang baru didengarkan. Bagaimana kalau dicoba ini? Memang rasanya merokok. Bagaimana rasanya kalau ya bonceng? Kalau mama mau nama bonceng dia langsung jujur supaya lebih viral. Hal-hal yang seperti itu yang banyak terjadi di usia SMP. Jadi penting memang bagi kita guru itu mengetahui sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan mereka, ya apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kemudian dari disiplin positif ini, adalah nilai-nilai kebajikan, ya. Nilai kebajikan universal, artinya nilai kebajikan secara umum. Nilai kebajikan universal adalah nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Setiap individu, lembaga, perusahaan, sekolah, organisasi memiliki nilai kebajikan diyakini dan disepakati. Jadi sama yang nanti di sekolah, tentunya ada nilai-nilai positif, nilai-nilai kebajikan yang harus kita sama-sama nanti implementasikan. Bahwa seperti ini, kalau mau muncul budaya positifnya seperti satu, maka siswanya harus nampak seperti ini. Itu nilai-nilai kebajikan universal yang ada di sekolah kita, dan akan lahir melalui nanti terus lagi menjadi keyakinan sekolah. Ya, dikaitkan dengan program belajar Pancasila ada 6 dimensi. Masih ingat lagu ini? Masih ingat lagunya program belajar Pancasila? Ya, bagaimana? Ya, ayo. Bagaimana dulunya? Ya, ayo sama-sama. Ada bertakwa dan berakhlak mulia, dan kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar. 6 hal kata kuncinya sederhana kelihatannya, namun ketika ini mampu kita terapkan dalam pembelajaran kita sehari-hari di sekolah, insya Allah sekolah kita akan menjadi sekolah yang berkarakter baik. 6 kata kuncinya, tetapi ketika ini mampu kita terapkan sama-sama, insya Allah tidak ada lagi seperti kita masuk ke dasar manusia. Sebelum lanjut sebagai manusia, tentunya kita punya kebutuhan. Banyak sekali kebutuhan. Kalau mau dicatat sebenarnya tidak muat satu buku. Tetapi ada memang kebutuhan mendasar kita yang menjadi hal yang fundamental dalam kehidupan kita. Sebelum kita buka lainnya, kira-kira dari Bapak Ibu kebutuhan apa saja yang menjadi kebutuhan dasar kita saat ini? Makan minum. Makan minum, oke, betul. Tidur, belanja. Apalagi kira-kira? Menikah juga. Menikah. Kayaknya yang pertama tadi makan minum, kemudian belanja, kemudian kebutuhan menikah, kemudian ya, kemudian ada dirinduin, dicintai, oke, apa lagi? Disayangi. Perempuan semua yang bicara jadi arah ini diperhatikan.
Jadi kebutuhan dasar itu tidak bisa dipungkiri, itu memang kebutuhan. Kalau ada yang mengatakan tidak butuh jasa uang, tanya coba dulu kembali, itu jawaban berapa? Ya kita lihat coba kebutuhan dasar apa saja yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Ya. Kita bisa lihat sama-sama. Inilah 5 kebutuhan dasar. Oke. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Karena kalau sudah tidak ada ini tidak usah nih. Bertahan hidup berarti tidak ada kebutuhan yang lain. Kita mulai dari kebutuhan bertahan hidup. Yang pertama masuk dalamnya adalah kesehatan, rumah, makanan dan pakaian. Kalau dulu ini biasa dikatakan kebutuhan apa nih? Kebutuhan pokok ini sandang, pangan, dan papan. Ya kalau dulu, tapi kan ada yang kasih kesehatannya. Ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa terima. Contohnya, timbul, cinta, teman, keluarga, banyak yang lain sebenarnya. Jelas saja masuk dalam lingkup kasih sayang dan rasa terima. Kemudian penguasaan. Contohnya adalah penuh diakui, memimpin, agresif, dihormati. Ini yang penting sekali menjadi kebutuhan dasar manusia. Coba kita kalau misalnya tidak dihormati, pastinya tidak nyaman juga. Kemudian agresif, penting tidak agresif, penting untuk mempertahankan diri sebenarnya. Kemudian memimpin, meskipun tidak semua orang memiliki kepemimpinan, tetapi memimpin itu kebutuhan. Karena kita mungkin tidak menjadi pemimpin di tempat, tapi kita mampu memimpin diri kita sendiri. Kemudian diakui, nah ini juga. Selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan. Contoh kebutuhan dasar kebebasan adalah mandiri, tidak terikat, ada pilihan dan fleksibel. Kenapa ini penting juga? Karena tidak mungkin juga selalu harus dipaksa. Tidak mungkin juga selalu ini kita lakukan ini tanpa harus memilih. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Contohnya bermain, tertawa, liburan dan bergurau. Ini bakal menjadi jauh lebih penting dari beberapa yang lain. Mending liburan daripada menjadi pemimpin misalnya. Mending liburan daripada apa misalnya. Ya, seperti itu. Daripada kalau pendidikan pendidikan itu masuk nanti berpenguasaan. Kalau kita bisa mau belajar, berarti kita bisa mengontrol diri kita sendiri dan mengontrol orang lain. Kalau kita ada yang buta, pasti dikasih berbodoh gitu misalnya. Ya, jadi ini hanya sebagian kecil contoh dari 5 kebutuhan dasar. Tentunya banyak sekali lagi yang di luar ini yang menjadi kebutuhan kita. Baik, untuk kebutuhan dasar mungkin sudah cukup. Ya, slide berikutnya untuk yang dalamnya Restrictions for disiplin, semua perilaku memiliki tujuan. Dan menurut Jan Gosling, ada 3 perilaku manusia. Perilaku motivasi perilaku manusia, 2 intrinsik dan 1 ekstrinsik. Sebelum kita kami dorongan sebenarnya, ya jadi motivasi adalah dorongan dari dalam diri. Dan tidak hanya dari dalam diri, tetapi juga dari luar diri seseorang manusia. Nah, 3 teori motivasi perilaku manusia menurut Jan Gosling. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seseorang melakukan sesuatu atau misalnya mereka mengikuti arahan kita karena mereka punya 3 motivasinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dalam artian atau hukuman. Dalam artian disuruh dari mereka tidak apa-apa lupa bawa catatan PKN bumbung made ketinggalan dia merasa nyaman untuk menghindari ketidaknyamanan dimarahi dan hukuman tersebut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Motivasi yang kedua yaitu berupa imbalan dari orang lain. Oh, kalau saya peringkat 1 ada imbalan dari wali kelas. Atau misalnya
ayo pergi di situ deh, kalau suruh di pamali ada istilah kalau angkat ke meja ke bulan jempol, ya. Dan yang ketiga adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Mencari seperti apa nilai atau keyakinan yang anak ini pegang sebagai motivasinya. Dari 3 motivasi ini Bapak Ibu, yang manakah, bertanya dulu sebelum saya sampaikan, yang mana yang termasuk ekstrinsik dari luar? Yang kedua. Oke, yang mana lagi Bapak Ibu? Yang pertama juga. Yang pertama. Kemudian, oke, baik. Sebagaimana yang disampaikan kemarin, diketahui sebenarnya motivasi dan sebenarnya yang ketahui. Kita akan hanya menyampaikan teorinya dan CBT. Dan memang benar semua jawaban. Yang pertama dan kedua itu adalah poin perilaku manusia dari segi ekstrinsiknya. Sedangkan yang ketiga adalah dari intrinsiknya, dari dalam keyakinan anak itu sendiri. Sekarang di materi selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, kita memberikan anak-anak hal yang mereka lakukan, ada sesuatu yang mereka dapatkan dari situ, dari perilaku mereka. Ada 3, kita bisa melakukan dengan 3 cara. Kita mau kasih hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Bapak Ibu boleh memperhatikan di atas, hukuman merupakan identitas gagal. Konsekuensi merupakan identitas sukses, dan restitusi adalah identitas sukses. Yang perlu kita ketahui yang bagaimana sebenarnya identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal adalah kita memberikan hukuman kepada peserta didik dan menganggap perilakunya tersebut adalah sesuatu yang sangat salah, tidak pernah dilakukan manusia. Identitas gagal, dia merasa bersalah. Kita menciptakan dalam dirinya sama sekali ini tidak bisa berubah. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Sedangkan identitas sukses adalah kita meminta peserta didik menemukan solusi dari dalam dirinya atas perilaku yang kurang baik yang dilakukan. Hukuman bisa dilihat bentuk peraturannya adalah bla bla bla, kamu harus sama dengan kita. Bukan hukum. Saya sudah sampaikan, kamu harus begini. Itu hukuman. Ada perasaan anak merasa bersalah. Itu menciptakan identitas gagal bagi mereka. Sedangkan kalau kita menciptakan identitas sukses, kita panggil dan mengajak mereka untuk menemukan solusinya. Itu singkatnya Bapak Ibu. Sebentar akan dibahas di video restitusi. Poin yang kedua adalah hukuman. Murid membenci aturan. Sama juga saya sebenarnya. Kalau ada hukuman, saya tidak suka. Ya. Kemudian menyalahkan diri. Anak-anak akan menciptakan dalam dirinya, menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa pada begini? Kan sebenarnya mereka tidak tahu arahnya. Bagaimana sebenarnya apa yang harus saya lakukan? Kemudian memunculkan perasaan murid yang tersakiti. Biasanya kalau kita hukum murid, ada murid Bapak Ibu yang mungkin maaf, ini tidak memberi merasa bahwa kalau dihukum itu memang konsekuensi bagi mereka. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada pula murid yang merasa tersakiti dan ada perasaan dendam di sana. Sehingga perasaan dendam tersebut memunculkan perilaku yang pasif maupun agresif. Pasif mungkin dia tidak ikut, tidak senang dengan pelajaran kita, sedangkan agresifnya mungkin mereka bisa bertindak yang jauh lebih daripada itu. Kemudian dari memberikan hukuman ada ketidaknyamanan dalam jangka waktu yang lama. Karena tadi ada perasaan merasa bersalah, hatinya tersakiti, perilaku pasif agresif, sehingga muncul ketidaknyamanan dalam jangka waktu lama. Mungkin ada siswa yang merasa benci sama kita atau tidak suka kepada kita sebagai seorang guru karena kita sudah memberikan hukuman yang terlalu berlebihan. Kemudian konsekuensi sebagai identitas sukses. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah apa peraturannya dan bisakah seorang anak melakukan itu. Yang kedua, murid hormat terhadap aturan, karena murid tahu setelah melakukan pelanggaran dia tahu apa konsekuensinya. Berbeda kalau dia diberikan hukuman. Kemudian murid akan patuh pada
saling maaf itu murid akan merasa nyaman, penguatan sementara, dan tidak nyamaki dalam waktu yang singkat. Akhirnya dia menyadari, oh ternyata ini yang disuruhkan Kak. Oh ini ternyata yang saya lakukan, ini akibatnya. Akhirnya itu menyadari sendiri. Akhirnya dia menemukan identitas suksesnya. Dari 3 poin ini, yang ketiga adalah restitusi. Nah ini sebenarnya poin yang kalau kita jadikan sebagai level, ini yang poin tertinggi. Yang baik sebenarnya apa ini? Yang terbaik. Artinya kita meminta siswa menemukan apa yang mereka yakini, solusi apa yang mereka berikan dari perilaku pelanggaran yang dilakukannya. Kemudian murid belajar untuk menghargai orang lain, karena pada saat kita memberikan mereka ruang untuk berbicara, mengungkapkan alasannya, mereka merasa dihargai. Pada saat mereka merasa dihargai, mereka juga mudah untuk menghargai orang lain. Tidak perlulah dengan guru yang lain, sebagai kita yang memberikan hukuman, mungkin mereka mulai menghargai kita. Oh, menghargai Pak Bu Uni, Bu Eni, Bu Nia, Bu Elda, Pak Malik, Bu Nusa, jadi semua. Ada perasaan seperti itu. Kemudian mereka menjadi disiplin secara tidak langsung. Ada penguatan yang mereka dapatkan, masalah terpecahkan, bukan hanya mudah mencari solusi. Nah, artinya siswa juga dituntut untuk menemukan solusinya. Kemudian ada penguatan jangka panjang. Nah, mari berlatih. Ini tidak perlu latihan yang bagaimana Bapak Ibu. Hanya ada 3 poin hukuman, konsekuensi dan restitusi tersebut. Mari kita melihat 5 poin di atas. Membersihkan WC karena terlambat hadir di sekolah. Apakah itu hukuman, restitusi atau hukuman? Kita simpan dulu jawaban tak. Kita lihat sebentar di slide berikutnya. Membersihkan lantai karena menumpahkan cairan cat. Berdiri di depan kelas karena tidak mengerjakan PR. Hukuman apa itu? Apa yang disita saat kedapatan menonton film porno? Mengganti buku paket sekolah yang dihilangkan. Mari kita cek. Membersihkan WC karena terlambat hadir di sekolah adalah hukuman. Membersihkan lantai karena menumpahkan cat air, konsekuensi. Artinya anak-anak tahu saya melakukan membersihkan. Berdiri di depan kelas karena tidak mengerjakan PR adalah di sini saya cuma bertanya kan hukuman. Mulai Pak Malik tadi agak-agak ragu sama gue nanti baru tes ya hukuman. Kemudian apa yang disita saat kedapatan menonton film porno? Konsekuensi dan mengganti buku paket sekolah yang dihilangkan adalah alhamdulillah ternyata hal itu memang sulit untuk dilakukan. Contoh lain misalnya, saya terlambat di pelajaran olahraga, guru saya Pak Rafi disuruh lari keliling lapangan 5 kali. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Yang baik. Apakah hukuman? Ternyata bocor
5 kali. Padahal itu sebenarnya masih revisi. Kadang-kadang memang kita perlu melihat sesuatu atau berbagi sudut pandang. Iya. Tapi ini baru tanda kutip belum selesai. Bagaimana jika Miss mengambil waktunya Bu? Apakah itu termasuk disiplin positif bagi dirinya? Karena biasa dia begitu. Dia disiplin positif waktu dan kalau tidak disiplin positif sudah terhadap penggunaan waktu. Oke, karena ada disiplin positif kali ini mana itu banyak. Ya, yang sekarang sebenarnya kalau diskusi seperti ini ya punya meskipun tidak usah semuanya ambil contoh yang pakai nama saja, saya si A, si B, supaya seperti contoh yang kita berikan. Jadi kalau tadi terkait bagaimana misalnya contoh kasusnya dalam 2 menit kemudian langsung ini kita nanti akan melihat ada materi terkait tentang itu bagaimana 5 posisi. Nah, sebelum masuk ke segitiga-segitiga sudah kita lihat, oh tipe guru A ini seperti ini, tipe guru B seperti ini. Namun ada arah yang kita mau tempuh nanti bagaimana kita bisa masuk atau bisa mencapai posisi kontrol yang terakhir yaitu menjadi manajer. Jadi berdasarkan mata langsung menghukum, tetapi kita bisa melihat apa yang menjadi kebutuhannya siswa. Jadi kalau begitu juga nih artinya kita itu marilah belajar tidak hari ini sama dengan kemarin, hari ini sama dengan besok. Jadi kalau misalnya ada hal yang kita dapatkan hari ini yang mungkin itu jauh lebih baik, kenapa tidak kita menggunakan saja kebiasaan kita? Kalau karena memang mungkin sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang ada sekarang. Kalau dulu mungkin kita ada banyak tipe guru yang salah. Mari kita mengubah itu ketika memang ada hal yang baru yang jauh lebih cocok dengan kondisi saat ini. Karena kalau dulu dipakai tipe yang seperti dulu, kalau ke sekolah kan dulu karena si guru matematika si B misalnya salah satu nomor satu kali 2 ribu orang, apakah masih mau dipakai yang sekarang seperti itu dunia tidak tahu. Jadi mari kalau saya sih apa yang didapatkan kenapa ada sebenarnya seperti ini dari guru budaya sendiri kan sebenarnya kalau kita sama belajar kita saja, tetapi arahnya memang mau disesuaikan kepada teman-teman guru yang lain supaya kalau misalnya ada hal yang baru yang jauh lebih cocok diterapkan saat ini itu jauh lebih bagus. Itu saya ingin tambahannya terkait bagaimana disiplin positifnya si A atau si B itu nanti kita akan nanti ada insya Allah ada pemaparan nanti juga ada tata tertib keyakinan sekolah, semoga bisa juga nanti kita keluarkan seperti kemarin supaya sama-sama pemahaman juga semua apa yang harus dilakukan guru. Jangan sampai ada nih keyakinan sekolah juga dibuat, tetapi si A mau tetap yang begini bikin, si B begini tidak akan jadi itu kalau seperti itu. Itu yang kita bahas untuk sebetulnya materinya terkait posisi kontrol guru. Terima kasih teman-teman dari Ibu Vera. Jadi terkait tadi jadi bagaimana itu restitusi contohnya insya Allah akan dibahas. Ada 3 tahapan Pak. Ya. Yang pertama kita perlu validasi, menstabilkan dan memberikan meyakinkan siswa. Akan disampaikan oleh Ibu Kia. Sahabat kita. Jadi apa yang bisa orang lebih iya berbeda. Jadi itulah tadi materi terkait motivasi perilaku hubungan konsekuensi dan restitusi. Pada dasarnya seorang anak akan berperilaku apabila berperilaku baik dan menjalankan apa yang disampaikan oleh kita sebagai guru apabila ada motivasi dan kita sebagai guru mampu memunculkan motivasi intrinsik itu. Iya, jadi bukan hanya motivasi eksternal. Sama dengan saya, kayaknya memang kemarin itu baru motivasi eksternal yang datang, belum intrinsik kembali. Jadi itu yang dipesangi dari data dan bukan eksternal. Jadi memang belum intrinsiknya. Baik, sekarang 5 posisi poin keempat, ada 5 posisi kontrol guru. Ada beberapa kalimat yang dimunculkan yang waktu itu. Apakah kamu tahu aturannya? Apa solusi yang kamu tawarkan? Apa yang kita yakini? Patuhi aturan saya, awas kalau tidak. Saya kecewa sama kamu. Bantu mendidik ya ini dari Bapak.
Nah, ada 5 kalimat yang mungkin Bapak Ibu bisa dengar tadi intonasi saya seperti apa dan bagaimana. Insya Allah kita akan bahas di slide selanjutnya. Jadi boleh kita lihat dulu. Ya, yang mana yang kita lakukan? Kalau saya kayaknya yang iya. Betul itu kalau saya 5. Kita ada di mana? Kami mau ada lagi. Nah, 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama sebagai pembunuh, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Yang pertama sebagai pembunuh. Apabila anak-anak melanggar, maka guru menggunakan pukulan fisik, dipukul atau yang mungkin sudah tahu begitu, maupun secara verbal. Aturan dapat menekan murid lebih dalam, membuat aturan, membuat merasa bersalah, membuat murid merasa tidak nyaman, merasa bersalah dengan keinginan yang tercipta pada saat itu. Kemudian teman, mengontrol murid melalui cara yang persuasif, mempengaruhi dengan humor atau candaan. Kemudian tipe pemantau, berdasarkan peraturan dan konsekuensi, menggunakan alat bukti dalam melihat pelanggaran anak yang melanggar. Dan yang terakhir adalah di posisi manajer. Posisi manajer ini mendorong murid untuk bertanggung jawab dan menemukan solusi dari permasalahan yang dilakukan. Nah, dari 5 posisi kontrol guru ini, menurut Bapak Ibu, saya berpikir ya Bapak Ibu berada di posisi yang mana? Saya tidak pernah memposisikan saya saat pernah sempat menjalani. Kalau saya begini, ya ini anak hadapi rasanya ini begini. Ini kita memberikan itu anak-anak sesuai dengan umpamanya ini anak pendekatannya harus kita karakternya begitu. Jadi kita itu sebagai guru mempelajari karakter anak-anak. Tidak semata-mata kita ini anak harus dengan hubungan fisik. Padahal dia tidak bisa. Kan kita pelajari karakter anak. Ini anak harus didorong-dorong sedikit, dicampak-campak ke bawah berdua. Kita kasih begitu. Jangan, memang ini saya mungkin pada rekan guru agak keras begitu. Tetapi pada posisinya saya dalam kelas, mungkin tanya siswa-siswa yang pernah saya hadapi. Kalau ada yang saya kan campak-campak, kenapa kita jangan begitu. Kalau ini anak yang saya ketemu di kelas, saya kerasi. Kalau memang anak di kelas, saya bisa kerasi. Kita pelajari juga karakternya dan kita pelajari juga bagaimana latar belakang keluarganya mereka dulu. Apa sebabnya dia begitu? Di sini lah fungsinya kita sebagai guru, sebagai wali, pelajari background anak-anak. Apa sebabnya dia begini di sekolah? Apa sebabnya dia terlambat? Apa sebabnya dia selalu bikin onar? Mungkin saja dia sering bikin onar dalam kelas, mungkin dia cari perhatian sama kita, mau diperhatikan, mau mencari kasih sayang. Nah, di sinilah fungsi kita sebagai guru. Jadi saya tidak pernah memposisikan saya salah satunya di situ, tapi menjalani semua. Itu saya kunci. Kalau saya misalnya. Iya, terima kasih Bu. Ada yang lain Bapak Ibu yang ingin menyuarakan? Bergantung situasi kondisi dan permasalahan yang ada. Iya. Jadi dari 5 posisi kontrol guru ini, sebaiknya kita berada di posisi manajer. Iya. Saya melihat waktu itu ternyata sedikit bercerita Bapak Ibu, saya tidak tahu waktu langsung, soalnya datang 5 menit. Pada saat saya menghadapi perwalian saya, waktu sudah memahami karakter
berbicara bahwa nah tidak teringat di orang tua. Ada anak yang kita pura-pura tidak datang ke sekolah, pura-pura tidak datang ke sekolah karena sakit, sementara orang tua pura-pura bekerja, pura-pura sehat hanya untuk biaya sekolah. Ternyata pada saat itu posisi saya bukan teman, pemantau dan manajer. Ternyata saya membuat mereka merasa bersalah dan tidak nyaman dengan keheningan. Jadi waktu itu saya masuk bersama ini proyeksinya ada perubahan. Ternyata posisi saya masih di luar. Jadi dari 5 posisi kontrol, semoga saya pribadi maupun Bapak Ibu kita bisa menuju ke posisi manajer bersama-sama. Karena kalau misalnya satu orang guru berdasarkan diskusi, satu orang guru yang hanya sebagai posisi manajer sama di sini. Begitu pula saya harus mungkin Bang Lino, Bu Mela dan sudah ada di posisi manajer, sementara saya masih di posisi pembuat rasa bersalah. Di sini lah juga saya bisa menuju ke sana. Ya, jadi dari 5 posisi kontrol Bapak Ibu, boleh saya ulangi kembali. Yang terbaik adalah posisi manajer. Memang tidak mudah, tetapi itulah. Ya, memang tidak mudah, tetapi seperti itulah kita mau. Iya, menemukan solusi. Jadi selanjutnya, materi berikutnya. Sedikit ada sebuah kalimat terkait posisi manajer. Posisi manajer menjadikan murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Nah, inilah tadi beberapa kalimat di awal Bapak Ibu. Kamu tahu akibatnya itu adalah posisi pemantau. Apa keyakinan kita itu adalah posisi manajer. Kamu selalu saja salah itu penghukum. Tidak masalah nanti membantu itu adalah posisi teman. Tetapi perlu diketahui posisi teman di sini tidak serta-merta bahwa tidak ada batasan. Yang kami pelajari artinya kita perlu berhati-hati pada posisi teman. Memang baik kita meminta peserta didik secara persuasif, tetapi itu juga punya dampak yang kurang baik. Artinya siswa dengan seenaknya kepada kita sebagai guru. Jadi perlu hati-hati. Mungkin posisi ini yang keempat, tapi perlu hati-hati. Yang ketiga, kemudian selanjutnya ibu pasti sedih dengan kelakuanmu. Nah ini posisi membuat rasa bersalah. Oke baik, materi berikutnya adalah keyakinan kelas. Dan di sini juga kita akan membahas terkait distribusi yang ditanyakan tadi oleh Pak Malik. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu. Diskusi yang sangat menarik. Saya berikan kepada gurunya untuk memaparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya langsung saja melanjutkan materi kita yang materi kelima terkait keyakinan kelas. Kalau berbicara mengenai keyakinan kelas, tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita, karena setiap kelas, hampir setiap kelas sudah memiliki keyakinan kelas. Walaupun karena ini sudah akhir semester, biasanya keyakinan kelasnya sudah ada yang jopor, Bapak Ibu ya. Tapi biasanya di awal semester setiap kelas itu sudah memiliki keyakinan kelas. Maka kegiatan kita hari ini adalah merefleksi, mengevaluasi apakah keyakinan kelas yang biasanya kita buat itu betul-betul sudah keyakinan kelas atau masih peraturan kelas. Oke, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Dulu, sebelum ada istilah keyakinan kelas, ada namanya peraturan kelas atau tata tertib di kelas. Ada yang bisa memberikan pendapat apa perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Ya, Pak Malik.
Kalau menurut saya, keyakinan kelas itu adalah suatu yang tidak dipaksakan kepada peserta tadi, tapi muncul sendiri dari peserta tadi melalui kesepakatan. Kalau apa tadi? Kelas biasanya itu bersifat memaksa dan dibuat oleh guru, bukan oleh siswa. Terima kasih Pak Malik, ada tambahan? Iya. Jadi baik itu peraturan kelas ataupun keyakinan kelas, kita tahu bahwa sama-sama tujuannya adalah menciptakan kondisi lingkungan belajar yang kondusif, menciptakan kondisi lingkungan belajar yang positif. Nah, kita lihat apa perbedaan antara kenapa sekarang keyakinan kelas yang digaungkan, dulunya itu peraturan kelas, ada tertib kelas. Nah, ini terkait dengan kurikulum merdeka, mana orientasinya adalah merdeka belajar, memerdekakan murid, sehingga setiap sesuatu itu tidak boleh bahwa kita sendiri yang membuat. Ya, kalau peraturan kelas, jadi perbedaannya kalau peraturan itu dibuat oleh guru dan siswa harus mengikuti, siswa harus mentaati aturan yang dibuat oleh guru. Iya, ya, jadi boleh dikata sifatnya memaksa karena apa yang dibuat oleh guru harus dilakukan oleh siswa. Tetapi kalau keyakinan kelas ini adalah kolaborasi bersama antara guru dan siswa. Jadi kita membuat siswa untuk menciptakan, memancing mereka untuk mengeluarkan pendapatnya seperti apa kelas yang mereka inginkan. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, kalau peraturan kelas itu orientasinya ke perilaku, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Nah, sementara kalau keyakinan kelas itu berfokus pada nilai-nilai kebajikan. Nah, sebentar kita tadi kan sudah singgung sedikit mengenai nilai kebajikan. Kemudian kalau peraturan kelas itu orientasinya pada konsekuensi. Ketika yang melanggar maka ada konsekuensi yang dia harus hadapi. Nah, ketika keyakinan kelas ini bukan konsekuensi tetapi menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada peserta didik terhadap keyakinan kelas yang mereka buat sendiri. Ya, karena mereka buat sendiri, maka mereka harus bertanggung jawab untuk melaksanakan apa yang mereka sudah sepakati. Ya, jadi ini mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Tadi kita sudah bahas ya, bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Murid-murid pun demikian, mereka perlu melihat, mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Jadi keyakinan kelas itu kan munculnya dari siswa. Ketika dia sendiri yang menginginkan, maka ada motivasi dari dalam, motivasi intrinsik. Ya. Bapak Ibu, dalam membuat keyakinan kelas, apakah sudah dengar cara kita membuat keyakinan kelas? Apakah betul keyakinan kelas yang kita tempel di kelas itu merupakan keseluruhan dari pendapat siswa, keseluruhan dari keinginan siswa mengenai keyakinan di dalam kelas, atau boleh dikata aturan-aturan yang berlaku di kelas itu? Mari kita lihat perbedaan antara peraturan, kesepakatan dan nilai kebajikan. Kita lihat yang pertama, tidak boleh terlambat. Maka ketika kita buat menjadi suatu kesepakatan, kita akan membuatnya dalam peraturan. Biasanya ada kalimat tapi setelah itu kalimat pasif ya, kalimat pasif. Tidak boleh begini, tidak boleh ya. Ada kata tidak boleh, jangan. Pada kesepakatan kelas kita akan merubah kalimat pasif ini
positif. Jadi pada kesepakatan kelas itu jangan ada kata tidak boleh. Kita akan mengubahnya menjadi kalimat positif. Nah, contohnya di atas, yang pertama, tidak boleh terlambat. Ketika kita ubah menjadi kesepakatan kelas, maka kita akan membuat menjadi guru dan murid masuk tepat waktu. Karena diubah menjadi kalimat positif. Kemudian yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Ini peraturan membuang sampah pada tempatnya. Kesepakatan kelas, guru dan murid menjaga kebersihan kelas. Selanjutnya, sopan kepada sesama teman dan guru. Berperilaku, guru dan murid berperilaku sopan dan santun. Tidak berbicara saat teman atau guru berbicara atau berpendapat, maka kesepakatannya guru dan murid menghargai pendapat masing-masing. Dalam kesepakatan ini ada nilai-nilai kebajikan yang tertanam di dalamnya. Nah, misalnya tadi yang pertama, guru dan murid masuk tepat waktu, maka di situ ada nilai kebajikan berkomitmen dan menghargai guru. Ketika kita masuk tepat waktu itu menghargai guru. Kemudian kesepakatan yang kedua, guru dan murid menjaga kebersihan kelas. Berarti ada nilai kebajikan menjaga kesehatan. Karena kebersihan adalah sebagian dari untuk menjaga kesehatan. Guru dan murid berperilaku sopan dan santun, saling menghargai, saling menghormati. Guru dan murid menghargai pendapat masing-masing. Nilai kebajikan yang ada di dalamnya adalah toleransi dan saling menghargai. Yang kita tempelkan di kelas itu adalah kesepakatan kelas, bukan peraturan kelas. Jadi kalau bikin nanti peraturan kesepakatan kelas, maka ini yang di tengah, kesepakatan kelas. Guru dan murid. Terkadang juga ada yang di atasnya. Saya siswa kelas 7-4 bersepakat bahwa satu, saling menghargai. Sekarang juga ada seperti itu. Iya. Kadang juga diuraikan setiap poin itu guru dan murid. Karena ini adalah sebuah kesepakatan, berarti harus tersedia bahwa ini betul-betul adalah kesepakatan antara guru dan murid. Bapak Ibu, kami telah melakukan contoh pelaksanaan mengenai ini membuat kesepakatan kelas. Jadi cara yang pernah akan dilakukan, bagaimana caranya menampung aspirasinya anak-anak itu membagikan sticky note. Setiap siswa itu bagikan sticky note. Kemudian coba tuliskan peraturan seperti apa yang kalian inginkan berada di kelas kita, supaya kelas kita menjadi kelas yang nyaman, yang kondusif. Setiap siswa silakan menulis peraturan seperti apa. Boleh dua. Setelah mereka menulis, silakan tempel di atas. Jadi pada yang mereka di situ biasanya tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh berbicara saat guru sedang mengajar. Masih berupa peraturan, masih berupa peraturan. Maka biasanya kata tidak boleh makan sambil belajar dan sebagainya. Setelah itu dikelompokkan. Karena biasanya ada beberapa siswa itu yang sama. Oh, ini untuk kebersihan, tidak boleh buang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh membuang sampah di laci. Itu kan dikelompokkan karena dia satu. Jadi dikelompokkan masing-masing. Kemudian setelah dikelompokkan, maka dirubahlah yang kalimat negatif tadi menjadi kalimat positif. Dirubahlah kalimat yang negatif menjadi kalimat positif. Maka menjadilah sebuah, nanti kita akan membuat kalimat yang menuju ke kesepakatan. Kemudian apa perbedaannya kesepakatan dengan keyakinan? Mungkin ada lagi kenapa kesepakatan kelas tadi keyakinan kelas. Ketika kesepakatan ini sudah dilakukan dan sudah menjadi suatu kebiasaan yang tertanam dalam diri, itulah yang menjadi keyakinan. Sudah bukan lagi melakukan karena takut dihukum, karena nanti ngeliat di akhirul lewat ngeliat di foto marahin lagi, karena sudah menjadi kesadaran pada dirinya, itulah menjadi keyakinan kelas.
Itu tadi mengenai bagaimana membuat keyakinan keras. Nah, sekarang kita lanjut ke segitiga restitusi. Kalau tidak salah tadi ada yang sudah disinggung tadi mengenai penyelesaian masalah dengan cara segitiga restitusi. Pak Panit mengatakan bagaimana itu segitiga restitusi? Ya ini tadi seperti apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen 2004. Jadi segitiga restitusi ini adalah bagaimana cara kita menangani permasalahan siswa dengan cara membuat mereka sendiri yang memperbaiki kesalahannya, bukan kita yang mengatakan harus begini, harus berubah, tetapi kita yang menampung seperti apa. Kita bertanya dulu kepada dia permasalahan yang dia hadapi, kemudian diarahkan bagaimana caranya supaya dia bisa memperbaiki kesalahannya. Ya, jadi ini tadi segitiga restitusi. Kenapa disebut segitiga restitusi? Ada 3 tahap pada segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dan murid agar murid dapat menyadari kesalahannya, menjadikan yang mandiri, kembali percaya diri dan bertanggung jawab atas tindakannya. Jadi proses dialog, kita mencari informasi mengenai ketika dia berbuat salah, kita gali informasi mengenai kesalahan yang dia lakukan, dan dari informasi itulah kita akan bagaimana dia bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Kita lihat tahap pertama, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Berbuat salah bagian dari pembelajaran. Jadi ketika murid bersalah, kita harus melihat ada sisi bahwa dia akan mengambil pelajaran dari kesalahan yang dia lakukan. Contoh kalimat yang bisa kita ungkapkan untuk menstabilkan identitas ini, yang pertama, berbuat salah itu wajar. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, ibu atau bapak juga dulu pernah melakukan itu. Saya bukan mencari siapa yang salah, tapi saya akan bantu mencari solusi. Kemudian, kamu juga punya hak untuk melakukan itu. Ya, ini menstabilkan identitas. Selanjutnya, tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki alasan. Seseorang akan berupaya untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kita menggali informasi kepada murid apa yang menyebabkan sampai dia melakukan kesalahan atau perbuatan tersebut. Contoh pertanyaannya, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang sangat penting bagimu. Ini beberapa contoh kalimat. Kita lanjut. Ya, ini adalah satu tiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi intrinsik. Itu tadi terkait dengan keyakinan kelas. Ya, semua manusia punya kesempatan berubah ke arah yang lebih baik. Artinya ketika siswa melakukan kesalahan, kita harus memberikan kesempatan untuk berubah. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke menanyakan keyakinan, yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Jadi kita arahkan dia untuk mengingat kesepakatan kelas yang pernah kita sepakati. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Apa solusi yang kamu tawarkan? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti apa dan barang kelas yang kamu inginkan? Ya. Jadi ini saya yakin Bapak Ibu bahwa kita sebenarnya tanpa mengetahui teori mengenai segitiga restitusi ini sudah pernah melakukan. Ketika kita mengenai siswa pasti kita sudah pernah melakukan itu. Cuma tidak terstruktur
Jadi ini mengenai segitiga restitusi ini, langkah-langkah yang ada pada segitiga restitusi ini tidak perlu dilakukan secara kaku. Tidak perlu dilakukan secara kaku. Sebenarnya ini sering sekali kita lakukan. Mengalir dengan sendirinya ketika kita menangani siswa. Hanya bagaimana cara kita supaya dalam penanganan itu mengarahkan segitiga restitusi tadi, menggali informasi dari siswa dan dari informasi-informasi yang kita terima itu mengarahkan siswa untuk bertanggung jawab terhadap kesalahan yang mereka lakukan. Ini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang sederhana betul. Jadi tadi contoh sederhana penerapan segitiga restitusi dari video singkat tadi. Ketiga tahapan segitiga restitusi bisa kita lihat dari yang pertama menstabilkan identitas. Dari kalimatnya yang mengatakan ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ya, itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Pasti kita punya alasan mengapa sampai tertinggal di kelas. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan dengan mengingatkan dia dengan keyakinan kelas kita menurut kita. Jadi sebenarnya bukan kita yang ingatkan dia yang mengingat, dia sendiri yang apa istilahnya, menyadari kesalahannya. Dia yang menyadari kesalahannya dengan cara kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengirim dia bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dia lakukan. Ya, baik Bapak Ibu, ini materi singkat terkait dengan bagaimana cara membuat laporan kelas dan tadi penerapan segitiga restitusi. Saya serahkan ke pemaparan dari kegiatan diseminasi kami di kegiatan tersebut terkait